Suatu ketika, salah seorang murid Yusuf, Ibrahim Al-Qawwas, dalam mimpinya mendengar suara tak dikenal. Pergilah dan katakanlah pada Yusuf, engkau adalah orang yang tertolak. Bagi seorang murid, kata-kata ini terdengar begitu menyakitkan di telinga, bukan hanya karena Yusuf merupakan guru dalam pengembaraan spiritualnya, tapi juga karena sosok Yusuf yang amat sangat dihormati hampir seluruh masyarakat di zamannya. Karenanya, bagi Ibrahim akan lebih mudah untuk menahan himpitan gunung yang jatuh di atas kepalanya daripada harus mengatakan apa yang ada dalam mimpinya. Belum juga hilang gelisah dalam batinnya, Ibrahim kembali memimpikan hal yang sama di malam berikutnya. Sebuah suara yang tak dikenalnya kembali menggaung di telinganya. Katakan padanya, engkau adalah orang yang tertolak. Ia pun terbelalak seraya bergegas menuju masjid, membersihkan diri, kemudian duduk zikir untuk meminimalisir ketakutannya. Namun, untuk kesekian kalinya, mimpi itu kembali hadir, bahkan kali ini tampak lebih keras dan bernada mengancam. Katakan padanya, engkaulah yang tertolak. Jika pesan ini tidak kau sampaikan, maka engkau tidak akan sanggup bangkit dari tempat tidurmu ini. Ibrahim segera terbangun dengan kesedihan yang dalam. Hal yang serupa ia lakukan juga, pergi ke masjid dan zikir. Kali ini ia melihat sang guru rupanya sedang duduk zikir. Ibrahim yang sedari beberapa waktu digelisahkan mimpi, akhirnya memilih duduk agak jauh dari Yusuf. Sayangnya, sang guru yang kala itu sedang zikir justru menghampirinya sembari berkata, "Muridku, apakah engkau hafal satu saja ayat Al-Quran?" tanyanya. "Ya," jawab Ibrahim singkat. Lalu ia pun membacakan satu ayat yang mampu ia ingat. Mendengar lantunan Ibrahim, Yusuf tampak sangat bahagia. Ia pun kemudian bangkit dan mematung sejenak, berusaha menutupi air matanya yang mengalir begitu deras dari hadapan muridnya. "Sejak dini hari sampai saat ini," kata Yusuf, "aku mendengarkan berbagai bacaan ayat Al-Quran dari para muridku. Namun tak satu pun bacaan mereka mampu mengalirkan satu tetes air mata pun. Kini melalui satu ayat, suatu keadaan telah mewujud. Air mata telah mengalir deras dari kedua mataku. Manusia benar bahwa aku adalah orang yang tertolak bumi, seseorang yang dapat begitu terhanyut dalam sebuah syair puisi lagu. Sementara Al-Quran tidak berpengaruh padanya. Ia sungguh orang yang tertolak." Mendengar penjelasan sang guru, Ibrahim semakin bingung dan mulai ragu dengan gurunya itu. Apakah ia sudah tepat berguru kepada Yusuf? Kalau sudah tepat, mengapa Yusuf termasuk orang yang tertolak, bahkan ditolak oleh bumi? Sembari berjalan menyusuri padang pasir yang luas, Ibrahim bertemu dengan Khidir alaihissalam. Khidir berkata, "Yusuf telah mendapat hadiah dari Allah. Ia tertolak bumi karena tempatnya memang bukan di bumi, tapi di surga." Dikala semua orang di sekelilingnya sungguh merintih, sedih terhanyut, bahkan menangis karena syair puisi, namun Yusuf menangis karena ayat Tuhannya. Bukankah itu lebih baik daripada terhanyut karena syair manusia? Faridun Attar berkisah tentang Abu Yakub Yusuf ibnu al-Husain ar-Rodardi. Ia merupakan salah seorang sufi berasal dari Rai. Yusuf berkelana ke beberapa wilayah Timur Tengah untuk menuntut ilmu dan sempat bertemu Zunnun al-Misri di Mesir dan kemudian belajar di bawah bimbingannya.
ia kembali ke Rai untuk berkhotbah dan meninggal pada tahun 304 Hijriah atau 916 Masehi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.